Alhamdulillahilladzi khalaqal insan fi ahsani taqwim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, inni usikum bi nafsi wa iyaya bi taqwallah faqad fadal muttaqun. Ittaqullah ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa likulli ummatin ja'alna mansaka liyadhkuru ismallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am fa ilahukum ilahun wahid falahu aslimu wa basyiril mukhbitin. Kita berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan bagi tiap-tiap umat telah disyariatkan penyembelihan kurban, liyadhkuru ismallah, agar mereka menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap binatang ternak yang telah direzekikan kepada mereka. Fa ilahukum ilahun wahid, maka karena itu Tuhanmu ialah Tuhan yang satu, yaitunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Falahu aslimu, maka berserah dirilah kepadanya. Wa basyiril mukhbitin, dan beri kabar gembiralah kepada orang-orang yang tunduk dan patuh kepada Allah. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya fi kitabillah Al-Quran surah Al-Hajj 22:34. Hamdan wa syukran lillah, seluruh puji dan syukur kembali kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah biidznillah wa qadarullah, dengan izin Allah kita masih diberikan umur panjang, diberikan kesehatan, waktu luang dan kesempatan, dan keistiqomahan hati. Mudah-mudahan seluruh dan semua amal ibadah yang kita lakukan semoga diterima di sisi Allah hendaknya. Salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak saudara kaum muslimin, waktu yang relatif singkat ini kajian kita fokus kepada masailul kurban yang berkenaan dengan penyelenggaraan ibadah kurban. InsyaAllah kalau Allah izinkan, tidak beberapa hari lagi kita akan bertemu dan berjumpa dengan ibadah yang agung, ibadah yang mulia, yaitunya ibadah penyelenggaraan kurban dan Idul Adha. Hadirin kaum muslimin, ibadah kurban pengertiannya qarabah, artinya adalah dekat, qarib, dekat, mendekat. Dengan pelaksanaan ibadah kurban itu kita seharusnya semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kurang baik kalau seandainya kita setiap tahun menyelenggarakan ibadah kurban tapi kita tidak mendekat kepada Allah, tidak dekat dengan solat, tidak dekat dengan solat jamaah, tidak dekat dengan masjid, tidak dekat dengan ibadah sunnah, tidak dekat dengan tilawah Al-Quran. Itu tidak baik dan tak benar itu. Apanya yang tak baik? Orangnya, bukan ibadahnya.
Jadi qarib itu artinya semakin mendekat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan penyelenggaraan ibadah kurban itu, kita semakin taat, tunduk dan patuh kepada Allah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Oleh sebab itu, mari ibadah kurban ini kita jadikan ibadah yang selalu kita mendekatkan diri kepada Allah. Sejarah ibadah kurban dari awal kenabian sudah ada. Bahkan dari sejak Nabi Adam alaihissalam itu sudah disyariatkan penyembelihan ibadah kurban. Tentu sesuai dengan situasi kondisi kenabian masing-masing. Hadirin kaum muslimin, hukum ibadah kurban itu asalnya adalah sunnah muakkadah. Dalam pandangan beberapa imam mazhab, diantaranya adalah Imam Hanafi. Beliau menyatakan hukum ibadah kurban itu wajib, berlandaskan kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? Hadis yang dijelaskan oleh Rasul, "Man kana lahu sa'atun," siapa yang diberi kelapangan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, walam yudah, kemudian dia tidak mau untuk menyelenggarakan, melaksanakan ibadah kurban, fala yaqrabanna musallana. Fala yaqrabanna, nun di sana taukid, maka jangan dekat-dekat tempat salat kami. Itu adalah larangan. Dikasih kelapangan rezeki, dia tidak mau, maka jangan dekat-dekat tempat ibadah kami, kata Rasul. Berarti itu adalah sesuatu yang menganjurkan untuk wajib pelaksanaan ibadah kurban itu dalam pandangan Imam Hanafi. Yo aduh hawa dia giah rezeki oleh Allah, yo. Makanya dalam Al-Kautsar itu dihantarkan oleh Allah, inna a'toina kal kautsar, sesungguhnya kami telah memberimu nikmat yang banyak. Baru ada perintah, fasholli li rabbika wanhar, maka dirikanlah salat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Salat dengan korban sama di sana, tidak ada bedanya. Perintah. Kenapa Allah perintahkan salat? Kenapa Allah perintahkan korban? Allah telah beri nikmat yang banyak. Oh, kami tidak talok doh pak, tidak mampu doh pak. Sebenarnya bukan tidak mampu, tidak mau. Contoh, kadang-kadang awak pergi belanja ke supermarket, ke pasar, 500.000, 1 juta, itu tidak membantu apiti itu doh. Sawanta saja tuh. Malahan yang laki-laki terutama, mungkin ada kebanyakan kita merokok. Anggaplah rokok paling rendah itu 20.000 satu bungkus sehari, 30 hari sebulan kali 2 kali setahun, itu lebih kurang 7 juta lebih. 3 kambingnya itu untuk dibakar tuh. Makanya inna a'toina kal kautsar, kami telah memberimu nikmat yang banyak. Nikmat yang banyak itu syukuri, kata Allah. Kalau syukur ziyadah, la in syakartum la azidanakum, ziyadah, aku tambah. Jangan dikufuri. Hadirin kaum muslimin, jadi sabananya bukan tidak mampu, tidak mau. Kalau kita mau, insya Allah bisa. Tidak ada yang ndaknya. Kenapa? Karena Allah sudah janji, sudah jamin telah memberi nikmat yang banyak. Dek saking banyaknya, kalau ingin coba metok-metok nikmat Allah, karunia Allah, ya silakan coba. Tapi Allah sudah tantang itu. Wa in ta'uddu ni'matallah la tusuha. Kalau kamu ingin coba hitung-hitung nikmatku, kata Allah, kamu tidak akan mampu.
Tapi bagaimana langkah kita? Yaitunya mensyukuri. Jalannya apa? Yaitunya salah satu ibadah korban. Cuma sekali setahun. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Nah, oleh sebab itu, bahwa menurut pandangan Imam Hanafi, korban itu adalah wajib. Beliau berlandaskan kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menurut Imam Syafi'i, ibadah korban itu hukumnya sunnah kifayah. Ini lebih ringan. Sunnah kifayah itu maksudnya satu yang berkorban di dalam keluarga itu, yang lain sudah dianggap. Kenapa? Satu berbuat, yang lainnya sudah dapat fadilah, pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang disampaikan oleh Rasul, bahwa salah satu doa ya Rasul adalah Allahumma min hadza Muhammad, ya Allah terimalah ini korbannya Muhammad, wali Muhammad, keluarganya Muhammad. Keluarga itu banyak, ada istri, ada anak, ada siapa saja yang ada di dalam itu. Wa ummati Muhammad, dan korbannya umat Muhammad. Rasul satu. Yang kedua, bahwa mangqaraba qurbanan fihi fa bi awali fitrah. Siapa yang ikut menyelenggarakan ibadah korban, dia kembali kepada fitrahnya. Qatsras min damihi, tak kala tetesan darah ke bumi dalam pemotongan hewan korban itu, ghufiralahu, diampuni dosanya. Berarti dosanya itu adalah peserta yang ikut sebagai ibadah korban itu. Wa zunuba ahliha, dan dosa-dosa keluarganya. Keluarganya siapa? Ya istri, kalau suami ikut, ya suami, kalau istri ikut, ya anak, ada cucu, orang tua, mertua, siapa yang ada dalam keluarga itu sudah mendapat ghufirallahu, ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, oleh sebab itu, bahwa dalam kategori pelaksanaan ibadah korban, melihat kondisi dan situasi, saatun tadi mampu. Kalau kita mampu dalam satu keluarga itu ada 5 orang, kita ingin ikut sebagai peserta ibadah korban, beli saja 1 sapi, sudah, tidak harus 7 orang. Kita 5 orang beli sapi, beres, kasihkan sama panitia, sama pengurus masjid, selesai. Yang jelas itu adalah kemampuan. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Nah, oleh sebab itu, mari, karena mumpung waktu dan hari kita masih ada, kesempatan yang sudah berada di hadapan kita ini, mari kita manfaatkan sebaik-baiknya. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Terakhir adalah cara pelaksanaan ibadah korban. Ibadah korban itu adalah aturannya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hewannya musinnah. Musinnah itu yang sudah dewasa, tidak boleh cacat. Cacat itu cacat bawaan. Kalau cacat darurat ya tidak apa-apa lah. Besok pagi ya wak korban, malam bekonyo turun, tiba dari daerah, turun dari mobil, cuma lompek saja, patah kakinya, itu darurat namanya itu. Di balian korang punya tidak kemungkinan nemu dia itu. Ad-darurat fil ibahah, darurat itu boleh. Musinnah itu yang sudah dewasa. Dewasa itu ada ditandai dengan umur. Kalau onta 5 tahun. Kalau kerbau atau sapi 2 tahun. Udah boleh. Kalau kambing, domba Garut itu yang besar-besar itu 1 tahun udah bisa. Yang biasa itu 2 tahun. Atau ditandai dengan tanda-tanda kealaman. Ada yang menyatakan lah waradiahnya, lah tumbuh tanduknya, dan lain-lainnya. Yang penting yang musinnah, kata Rasul, yang sudah dewasa. Jangan yang kecil. Kemudian yang sehat, jangan yang kurus, jangan yang penyakit. Kemudian hadirin kaum muslimin rahimakumullah, termasuk ibadah korban itu ikuti aturan Allah dan Rasul. An Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an qala, beliau berkata dari Ali bin Abi Thalib,
amaroni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku diperintahkan oleh Rasul, kata Imam Ali, untuk apa? Untuk menyelenggarakan kurban Rasul. Maka kata beliau, an aku ma'ala budnihi, silakan jelenggarakan korbanku ini, kata beliau. Fa ukamisum jilalaha, maka aku bagikan seluruhnya, termasuk jilalnya. Jilal itu kalau onta ada pakaian penutup hewan itu untuk kedinginan dia, pakaian hewan korban itu, hiasan dah namanya, dibagikan. Bagikan sadwalahnya, termasuk wajuludaha, kulit-kulitnya. Kemudian kata beliau, wa amaroni, aku juga diperintahkan oleh Rasul, kata beliau, Allah u'tiyal jazzara, untuk tidak memberikan kepada tukang jagal atau panitia atau apalah namanya syai' sedikit pun. Jadi dari korban tersebut tidak boleh diambil situ untuk upah. Upah tukang dabiah, upah tukang bantai, upah tukang dagiang, upah sajonyo, tidak boleh. Itu tijarah namanya itu. Tidak boleh. Kalau ingin juga waqala, Rasul menyatakan, nahnu nu'tihi min indina, aku memberikannya luar daripada itu, indina, dari sisiku. Berarti luar daripada yang 2.500.000 itu. Yang 2.500.000 itu bule-bule. Sekarang ada kadang-kadang kulit itu dijual. Kalau panitia yang menjual, tidak boleh. Kata Rasul, man ba'a jildan, siapa yang menjual kulitnya, udhiyah, kulit hewan korban itu, fala udhiyalahu, tidak ada korban baginya. Tapi ba'a, kasihkan kepada miskin, fakir atau miskin. Atau didata atau tidak, gimana lah, terserah. Yang penting kasihkan sama dia. Setelah itu, oh pak, kami tidak pandai mengabian kulit itu, susah dan segala macamnya. Calling itu toke, bang toke, besok jam sekian datang ke tempat kami, karena nanti ada yang akan menjual kulit. Kalau yang punya, yang fakir tadi, yang miskin tadi, boleh menjual, boleh. Kenapa? Dia sudah milik dia. Kalau panitia belum menjadi hak milik, kita baru menyelenggarakan ibadah. Jadi oleh sebab itu hati-hati, jangan sampai, karena di sini Rasul menyatakan wajuludaha, kulit-kulitnya. Jangankan kulit yang lengket yang ada dalam tubuhnya, bahkan pakaiannya saja itu dibagikan, hiasan dibagikan, supaya kita tidak menyalahi aturan syariat Allah dan Rasul. Hadirin kaum muslimin, bahkan di dalam Al-Quran surah Al-An'am 162 Allah menjelaskan tidak boleh diperjualbelikan. Inna solati, sesungguhnya solatku, wa nusuki, ibadahku. Ingat, korban itu ibadah, tidak boleh diperjualbelikan, tamasuk kuli'e. Supaya kita hati-hati dalam menyelenggarakan ibadah, jangan menyalahi aturan. Oh pak, kami sudah terbiasa. Jangan kebiasaan melanggar aturan Allah dan Rasul. Jangan sampai membangkang kepada aturan Allah dan Rasul. Karena ya wah, salah wah. Mudah-mudahan Allah memberikan yang terbaik kepada kita menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Fa'tabiru ya ulil albab la'allakum turhamun. Ya Nabi salam